Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Nah, hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 kita akan belajar kembali bersama dengan Bu Ayu. Nah, pada minggu ini kita akan masuk ke tema 4, yaitu tema sub 4. Subtema 4 yaitu tentang tugas kita dalam kehidupan sosial. Nah, di sini kita akan mempelajari dua materi, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang tugas kita dalam kehidupan sosial, dan juga kita akan mengenal kelompok atau anggota keluarga berdasarkan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya, materi yang kedua, kita akan belajar tentang membuat hastkarya atau prakarya dari bahan buatan. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita belajar bersama-sama materi yang anak-anakku yang saya cintai. Nah, pada tugas kita sebagai makhluk sosial di kehidupan sosial itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ketika kita di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya orang lain. Apakah ada orang atau manusia yang bisa hidup sendiri tanpa ayah, tanpa ibu, contohnya tanpa saudara, tanpa teman, tanpa guru, atau tetangga, atau bahkan orang lain? Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendirian. Karena apa? Ketika kita masih kecil, masih bayi, kita akan diurus oleh orang tua, oleh keluarga. Jadi kita membutuhkan orang lain. Ketika kita sudah dewasa, kita akan tetap membutuhkan orang lain. Nah, seperti itu. Berarti tidak ada manusia satupun yang bisa hidup tanpa bantuan manusia lain atau orang lain. Nah, maka dari itu, manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial maksudnya apa, Bu Ayu? Maksudnya yaitu bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain, dan mereka akan saling berhubungan, saling membutuhkan. Sehingga tugas kita dalam kehidupan sosial yaitu yang pertama, ya, kita harus bekerja sama. Betul, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kita tidak mungkin tidak bekerja sama dengan orang lain. Contohnya, membuat rumah. Apakah kita bisa membuat sendiri? Nah, pasti kita membutuhkan kerjasama. Mengerjakan tugas kelompok. Nah, seperti kemarin, menari apa? Kita membutuhkan teman. Nah, seperti itu, ya. Tugas yang kedua yaitu adalah tolong-menolong. Ketika orang lain, teman, saudara, atau keluarga membutuhkan bantuan, tugas kita adalah membantu atau menolong mereka semampu kita. Menolong itu tidak harus dengan harta, uang, tetapi kita bisa juga dengan tenaga. Nah, seperti itu adalah tugas kita dalam kehidupan sosial. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silahkan buka buku temanya, buku siswanya ya, halaman 147. Silahkan disiapkan. Ya, halo anak-anak, sudah dibuka ya, halaman 143 buku tema. Nah, kita akan belajar tentang sebuah keluarga, yaitu mengenal anggota keluarga Siti. Nah, di sini kalian lihat gambarnya satu persatu. Ini ada siapa, dibaca yuk. Siti. Ya, ini adalah Siti. Ini ada Zahra. Ini Zahra. Paman itu siapa ya? Paman itu berarti adik dari orang tua kita. Ayah dan ibu. Ini ayah dan ibunya Siti. Kakek dan nenek. Ini kakek dan neneknya Siti. Nah, setelah kalian lihat gambar ini, kita baca bersama-sama. Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra itu anaknya Pak D-nya Siti. Zahra masih sekolah di SMP.
Zahra itu sekolahnya SMP. Siti itu sekolahnya sama dengan kalian, kelas 2 SD. Berarti tua siapa ya? Lebih tua Zahra atau Siti? Zahra SMP, Siti SD. Berarti lebih tua Zahra. Berarti Zahra adalah kakaknya Siti. Paman adalah adik dari ayah. Nah, ini paman, adik dari ayah. Berarti paman lebih muda dari ayah. Kami memanggil paman Pak Lik. Paman baru lulus dari SMA. Nah, paman baru lulus sekolahnya SMA-nya. Dia masih muda ya. Nah, dari cerita tadi coba kalian cermati gambar ini ya. Ada Siti, Zahra, paman, ayah dan ibu, kakek dan nenek. Kita akan belajar mengelompokkan ya mereka ke dalam kelompok kategori. Apa kira-kira? Mengenal perbedaan usia. Usia 0 sampai 12 tahun. 0 itu berarti masih bayi ya, sampai 12 tahun seperti kalian. Itu masuk dalam kategori anak-anak. Kalian itu termasuk anak-anak. 12 tahun sih berapa, Bu? 12 tahun berarti kelas 6. Nah, itu termasuk anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun. Itu termasuk remaja. Ini berarti seperti anak SMP, SMA, anak SMP, SMA itu masuk ke kategori remaja. 18 ke atas, maksudnya apa? 18 tahun sampai ke atas, sampai 60, 70, 80, 90, bahkan sampai 100 tahun, itu masuk ke dewasa. Nah, kalau kalian diminta untuk menuliskan tadi, contohnya nomor 1, Siti, usianya. Nah, kalian berapa? Usia berapa? Usia 8 tahun ya? 8 tahun. Berarti masuk ke kategori anak-anak ya. Lihat dari usia ini 8 tahun masuk di kategori anak-anak. Terus tadi Zahra. Zahra itu SMP. SMP berarti sekitar usia 13, 14, 15 tahun ya. Masuk ke kategori remaja. Paman itu usianya di atas 17, berarti masuk kategori dewasa. Terus lagi ayah dan ibu itu usianya pasti lebih dari 18 tahun, berarti masuk ke kategori dewasa. Terakhir kakek dan nenek. Kakek dan nenek termasuk kategori dewasa ya, usianya sudah pasti lebih tua dari ayah dan ibu. Nah, itu adalah cara kita mengelompokkan anggota keluarga berdasarkan kelamin dan usia, jenis dan usianya. Ya, usianya itu termasuk kategori apa? Anak-anak, remaja atau dewasa. Nah, tugas kalian yaitu nanti kalian diminta untuk menuliskan anggota keluarga kalian yang ada dalam satu rumah itu. Contohnya di satu rumah itu ada nenek, kakek, paman, bibi, ya, atau mungkin saudara sepupu, dituliskan semuanya dalam satu rumah itu. Nah, kemudian setelah dituliskan nomornya, namanya. Nah, usianya berapa mereka? Tanyakan, nenek usianya berapa, Nek? Kakek usianya berapa, ayah usianya berapa, ditulis semuanya. Kalau bisa diurutkan, yang pertama adalah orang yang paling tua, tulisnya ya, sampai nanti yang paling muda. Terus kamu tuliskan di sini, mereka termasuk anak-anak, remaja, atau dewasa. Jadi kalian di sini akan belajar untuk mencari data dan membuat sebuah laporan. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah tugas yang pertama. Nih, Bayu sudah siapkan tugasnya yang pertama. Nah, ini. Dan juga nanti menjawab soal-soal ini, ya. Nah, anak-anak, itu adalah materi yang pertama. Jadi, di materi pertama ini kalian belajar tentang tugas kalian dalam kehidupan sosial dan juga kalian belajar tentang mengelompokkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin dan juga usia. Nah, setelah kalian sudah tahu itu, ya, apa sih gunanya kita mengetahui mengelompokkan anggota keluarga berdasarkan usia ataupun jenis kelamin? Kalian akan tahu bahwa yang namanya manusia hidup
di dunia ini itu berdasarkan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Nah, begitu juga berdasarkan usia. Kalian tahu bahwa manusia itu ada anak-anak, ada yang remaja, dan juga ada yang dewasa. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Kita akan belajar membuat sebuah prakarya atau hasil karya dari bahan-bahan buatan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bahan alami. Kalian sudah bisa, pinter, bagus-bagus lagi hasilnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bahan buatan. Apa sih bahan buatan? Bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya, daun tidak dibuat oleh manusia. Buah tidak dibuat oleh manusia. Yang dibuat manusia apa saja ya? 1. Plastik. Ya, betul, plastik itu terbuat dari yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, kertas. Ya, itu dibuat oleh manusia. Apalagi kira-kira ya? Ya, ada kaleng ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bahan-bahan yang dibuat oleh manusia atau bahan buatan. Kita mengenalnya bahan buatan. Nah, setelah kamu sudah tahu apa itu bahan buatan, kita akan belajar membuat sebuah prakarya, yaitu adalah membuat tempat pensil dari botol plastik bekas. Nah, silahkan yang sudah punya buku temanya, silahkan buka halaman paling belakang ya. Halaman 153. Nah, kita akan membuat hasil seperti ini. Halaman 153. 52 ya. Nah, ini. Yuk, kita amati bersama-sama. Ya, anak-anak, ini adalah contoh tempat pensil yang cantik. Kita akan membuat seperti ini. Ini terbuat dari bahannya yaitu botol plastik bekas minuman ringan seperti botol aqua, air mineral, lem minerale, atau maison dan lain sebagainya boleh. Terus kemudian kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna lainnya. Boleh pakai kertas asturo, boleh pakai kertas yang lainnya. Yang penting yang berwarna, tidak hijau boleh, apa saja bebas. Yang penting jangan koran ya, atau yang warnanya tidak terang, nanti kurang cantik hasilnya. Kemudian yaitu potongan sisa kertas pembungkus kado berwarna perak, emas, atau warna apa saja ukuran 1 cm x 21 cm sebanyak 1 helai. Nah, ini adalah contoh menghiasnya. Di sini sudah ada yang namanya tahap-tahapnya ya. Tahap-tahapannya sudah ada. Nah, yang Bu Ayu inginkan ya, yang Bu Ayu inginkan adalah tetap membuat tempat pensil seperti ini, tetapi silahkan kalian boleh menghiasnya tidak harus 3 bunga ini. Contohnya kalian menghias yang lain boleh. Kalau laki-laki contohnya, Bu, saya gambarnya gambar hewan, boleh ya. Yang penting dihiasnya dari bahan buatan, bukan bahan alam. Sekali lagi Bu Ayu ya, jelaskan bahwa dibuatnya dari bahan buatan, bukan bahan alam. Di sini lagi, nah di sini ada yang namanya langkah-langkahnya juga ini. Nah, silahkan nanti dibaca, dibantu oleh orang tua boleh, tapi jangan Bu orang tua yang membuatkan ya, tetap putra-putri panjenengan silahkan dibimbing untuk membuat bersama. Jadi nanti ada keterlibatan antara anak dan orang tua. Nah, itu adalah tugas hari ini ya. Jadi nanti mohon dikerjakan. Untuk tugas yang pertama tadi dikumpulkan hari ini. Tapi untuk tugas membuat prakarya silahkan Bu Ayu beri waktu sampai hari Sabtu. Ya, silahkan nanti buat kemudian difoto seperti biasa. Ya, kalau bisa difoto yang detail. Jadi nanti Bu Ayu tahu, oh ini menghias, gambar hiasnya pakai bahan apa, seperti itu. Ya, sekian materi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, sampai bertemu besok dengan Bu Ayu lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.